Halo, selamat siang semuanya. Oke, kita bakal mulai webinar kita hari ini. Pertama, aku mengucapkan terima kasih dulu ke Bapak dan Ibu yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk datang lagi ke acara webinar Keep Productive Even Working From Home with Microsoft Teams sesi kedua. Kita hari ini bakal langsung ngebahas mengenai trial dan juga demo untuk akses portal admin Office 365 ataupun Microsoft Teams. Jadi di sini kita hari ini lebih banyak untuk praktik secara langsung dengan menggunakan account yang sudah diberikan oleh PT Kuala Indonesia dan juga RAID ke Bapak dan Ibu di sini kemarin. Nah, untuk itu jadi langsung aja hari ini kita mulai dan akan langsung dibawakan dan dipimpin oleh Mas Rio dari RAID. Jadi Mas Rio, langsung aku persilakan aja untuk memimpin acara kita hari ini. Mas Rio, silakan. Oke. Terima kasih untuk Mbak Dian atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rio. Saya di sini dari PT RAID Indonesia. Untuk sesi kali ini kita akan coba membahas lebih detail mengenai teknikal ya. Jadi di sini saya tidak menyiapkan presentasi, tapi nanti saya akan langsung coba masuk ke portalnya dari Microsoft Office 365. Sebelumnya kemarin kan kita udah memberikan akses tuh username sama password. Mungkin nanti skenario kita kali ini adalah saya akan coba show dulu mengenai portalnya di Office 365 seperti apa. Mungkin dalam waktu 5 menit. Nah, kemudian setelah saya show, saya minta dari Bapak Ibu sekalian untuk mencoba login, mencoba untuk akses ke sana. Mungkin nanti skenario-nya akan kayak gitu. Dari Bapak Ibu ada masukan dulu mungkin dari skenario yang mungkin akan kita lakukan hari ini. Oke. Kalau tidak ada, jadi proses yang pertama setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan username dan password, yang pertama mohon untuk login ke website www.office.com. Nah, setelah nanti login prompt, nanti input username dan password sesuai yang diberikan dari kuadran 5. Nah, tampilan pertama kali di sini ini adalah tampilan untuk Office-nya. Di sini ada Outlook, OneDrive, Word, dan juga di sini ada menu Teams dan juga admin. Nah, ketika kita menjadi administrator, maka menu admin ini akan muncul. Namun ketika nanti kita menambahkan user, misalkan namanya Budi misalkan. Nah, Budi itu kita tambahkan ke Office 365 account, akan tetapi ketika dia tidak mendapatkan role admin, maka menu admin ini nggak akan muncul. Oke. Nah, yang pertama kali kita lakukan sekarang adalah kita nanti setelah login ke office.com, kita masuk ke portal admin namanya. Nah, kita klik ke portal admin, nanti kita akan menuju ke admin center Office 365. Admin center Microsoft 365 yang sekarang namanya. Nah, dari sini kita bisa cek macam-macam. Mulai pertama kali adalah billing, kemudian ada license. Nah, kemarin kami itu telah melakukan inject license sebanyak 25, mungkin nanti akan sama tampilannya di Bapak Ibu sekalian, yaitu Microsoft 365 Business Standard, totalnya 25. Kemudian by default kita bisa masuk ke user, kemudian ke active user. Nah, di sini di portal Bapak Ibu sekalian masih ada satu user, yaitu mungkin nanti namanya global admin, atau mungkin namanya nama Bapak Ibu sekalian, yang loginnya adalah admin at nama tenan kemudian .onmicrosoft.com. Ini adalah default tenan Office 365 overview. Itu setiap tenan Office 365 akan mendapatkan domain onmicrosoft.com. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah ketika kita mau merubah domain dari onmicrosoft.com ke domain, misalkan domain sekolah kita atau mungkin domain PT kita, kita bisa masuk menu setting. Kemudian di sini ada
menu domains. Mungkin kita bisa klik domains. Nah, di sini kita bisa nambah domain, yaitu sesuai dengan domain yang kita miliki. Entah itu .com, entah itu .ac.id, atau mungkin domain yang lain. Nah, dari step ini mungkin bisa dicoba dulu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mungkin supaya lebih mudah, kita ada dua Windows. Yang pertama ada Windows yang untuk melihat screen Teams, kemudian Windows yang lain mungkin Bapak Ibu bisa buka browser lah istilahnya gitu. Oke. Dari sini mungkin saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk nyoba login dulu. Kemudian ketika nanti ada kendala mungkin bisa chat atau mungkin Bapak Ibu unmute kemudian bisa mengajukan pertanyaan dulu. Oke. Mungkin saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk coba login dulu ke office.com, kemudian masuk ke portal admin, kemudian ke lihat dulu lah isinya itu, isi dari Office 365 Admin Center seperti apa. Dari Bapak Ibu sekalian ada kendala, mohon di info. Kalau memang ada kendala, ada kesulitan. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah sedikit familiar dengan menu admin centernya, kita akan ke active user. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan add user itu satu-satu, Bu. Jadi kalau misalkan ada user, kita nambah satu, nambah lagi satu, itu bisa dilakukan persatuan per user. Atau kita di sini juga bisa melakukan add user langsung ke multiple user. Nah, ketika kita milih menu add multiple user, nah kemarin dari kami itu mengirimkan template, yaitu berupa .csv, yang nanti minta diisi detailnya. Nah, dari CSV ini ada beberapa yang mungkin harus kita edit terlebih dahulu. Ini saya akan coba buka filenya. Nah, Maaf Mas Wahyu, ada peserta yang minta tolong ulang dikit kan tadi sinyal dia agak down. Oke, siap. Oke, saya ulang dikit. Jadi pertama untuk Bapak Ibu sekalian, jadi kita kan sudah dikasih, kami telah memberikan akses berupa username dan password ke Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu sekalian login ke www.office.com menggunakan akun yang telah kami berikan. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah bisa login, tampilannya mungkin nanti akan mirip seperti ini. Nah, akun yang kami kasih ke Bapak Ibu sekalian adalah akun admin. Nah, oleh karena itu nanti akan muncul menu admin di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian masuk ke menu admin. Di sini adalah menu admin untuk Microsoft Office 365. Microsoft 365 Admin Center. Nah, kita overview dulu nama untuk portal adminnya. Yang pertama kita bisa cek dari sisi billing dan license. Kita perlu make sure bahwasanya kita punya license istilahnya di sini. Ada berapa jumlah license yang available, ada berapa license yang telah kita assign gitu. Ini yang pertama, kita perlu cek license kita berapa. Kemudian next step-nya adalah kita bisa cek di domains. Nah, by default
Microsoft akan memberikan satu domain yang nanti belakangnya onmicrosoft.com. Nah, ketika kita mau menambahkan domain yang sudah kita miliki, semisal .com atau mungkin .ac.id atau mungkin domain yang lain, kita bisa menggunakan menu ini, add domain. Nah, saya tidak akan bahas lebih detail ke domains karena memang requirement-nya cukup kompleks, jadi kita harus punya DNS Manager, jadi mungkin ini saya skip dulu untuk domains. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah kita menuju domains, kita cek ke user, kemudian ke active user. Nah, di sini untuk menambahkan user, kita ada dua opsi. Opsi yang pertama kita nambah satu user. Nah, di sini kita bisa nambah per satu user, atau kita bisa menggunakan file yang kemarin kita kirim ke Bapak Ibu sekalian .csv, itu kita menggunakan multiple user. Nah, di sini note-nya adalah ketika kita menggunakan template .csv, maka ada beberapa hal yang perlu kita replace lah istilahnya gitu. Yang pertama, saya akan coba buka filenya dulu, contoh filenya. Misalkan saya punya file import user ini. Nah, ini ada beberapa yang harus diisi. Misalkan username, first name, last name, dan display name. Untuk yang lain, mungkin kita bisa copy paste, nggak masalah. Jadi mulai dari job title sampai country atau region kita bisa copy paste. It's okay. Nah, yang paling penting adalah mengenai username. Username ini add belakangnya ini add domain itu harus sesuai dengan sesuai dengan domain yang kita miliki. Yang ada di menu domains. Nah, ini. Jadi ketika kita ngisi file import user, itu sebaiknya nama username-nya itu menyesuaikan dengan nama domain. Misalkan kita akan menambahkan dengan domain trial O365 misalkan ini. Nah, kita update semuanya yang di Excel ini diganti. Nah, ini kita ganti semua. Kita ganti. Oke, terus kemudian kita save. Dari proses ini saya akan kasih waktu untuk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan update file tersebut sih, sebelum kita lanjut ke Teams-nya. Nanti ketika Bapak Ibu ada kendala, mohon diinfo, bisa melalui chat atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa unmute, kemudian bisa langsung memberikan pertanyaan. Dari Bapak Ibu sekalian ada kendala, kita bisa masuk ke tab berikutnya mungkin. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian telah mengupdate file import yang kemarin kami kasih, nanti Bapak Ibu sekalian bisa add multiple user, kita browse, kita cari filenya, user. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan verify apakah nanti filenya itu oke atau enggak. Di sini dan kita sudah muncul your file looks good. Nah, kita bisa next. Nah, di sini proses
Next step-nya adalah kita melakukan assign license. Nah, jadi kita akan assign license. Misalkan di sini adalah Microsoft 365 Business Standard, atau mungkin kalau ada license yang lain, misalkan Power BI Free, kita centang sekalian. Kemudian jangan lupa status untuk sign in-nya kita allow. Di atas kita allow. Oke. Kemudian kita klik next. Di sini ada proses add user. Nah, setelah proses ini selesai, kita download result-nya. Karena di sini adalah informasi mengenai username dan password untuk user yang telah kita add barusan. Nah, ini. Kita bisa lihat username dan passwordnya. Nah, nanti username dan password ini kita bisa share ke teman-teman dalam satu kantor atau mungkin rekan kerja kita lah istilahnya gitu. Ini. Kemudian kita close. Ini. Nanti user yang baru akan otomatis tertambah di sini. Kita bisa melakukan refresh. Nah, di sini ada beberapa tambahan, David, Cynthia, macam-macam. Oke, sampai step ini, Bapak Ibu sekalian mohon dicoba. Nanti ketika ada kendala, boleh di-share ke kami kendalanya apa. Mungkin saya akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mencoba dulu sih. Sebelum saya akan lanjut ke Teams-nya. Mungkin dari Pak Anto, Ibu Erna, mungkin yang lain, Pak Reza, ada kendala mungkin Pak untuk proses sampai step ini? Bisa langsung diomongin lagi ya Mas ya? Oke, kalau semisal kita asumsikan ini udah oke jalannya, kita akan proses ke selanjutnya, yaitu kita menuju ke Microsoft Teams. Oke. Nah, kita balik lagi ke menu awal, yaitu menu www.office.com. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat menu Teams di sini. Bapak Ibu sekalian bisa klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan Microsoft Teams. Nah, karena ini baru, umumnya masih kosong sih. Masih kosong, masih nggak ada Teams-nya lah. Saya akan coba show punya saya yang punya company. Nah, di sini sebelumnya saya telah di-add di beberapa Teams member. Misalkan di Azure Migration, kemudian di Global Licensing. Nah, dari sini overview pertama kita bisa update status kita, Pak. Jadi apakah saat ini kita itu lagi available, sibuk, atau mungkin kita sedang keluar. Nah, pertama kita bisa melakukan update status dulu di Teams. Ini. Kemudian ketika sudah, nah kita bisa create
Microsoft Teams-nya. Kita bisa create Teams-nya. Nah, dari menu sebelah kiri di sini kita bisa melakukan join or create Teams. Kita mungkin bisa praktekkan, kita join create team. Nah, di sini kita bisa pilih build a team from scratch. Di sini ada dua pilihan. Kita bisa private atau public. Nah, asumsi kita public. Di sini misalkan beri nama Quad 5 training. Oke, kita create. Nah, setelah tercreate, kita bisa menambahkan member yang sebelumnya kita tambah di menu portal admin. Misalkan di sini kita tambahkan Wahyu Wibowo. Kita tambah, kita add. Nah, di sini kita bisa pilih nih, Wahyu apakah dia sebagai member atau dia sebagai owner. Bedanya apa? Untuk member, dia hanya bisa chat, bisa post di tim. Nah, sedangkan untuk owner, dia bisa nambah channel atau nambah member. Nah, kita bisa atur itu, misalkan Wahyu Wibowo kita tambah sebagai owner. Oke, kemudian kita close. Nah, ini di sini sudah muncul Quad 5 training. Kita bisa cek. Di sini kita bisa manage tim, kita bisa add channel. Mungkin yang pertama kita bisa cek untuk tim membernya dulu. Oke, mengenai tim member ada dua, ada saya dan Wahyu sama-sama sebagai owner. Ketika kita mau nambah tim untuk nambah member lagi, cukup Bapak Ibu sekalian klik di add member di sini. Kemudian kita pilih masukkan misalkan Budi misalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian add, kemudian close. Fungsi yang lain itu dari sini kita bisa melakukan pin, yaitu nanti channel untuk Quad 5 training general itu akan berada di paling atas, ada di pinned istilahnya itu, di menu paling atas ini. Nah, di sini. Oke. Karena ini misalkan baru, kita bisa melakukan chat. Yang pertama itu kita bisa bikin announcement. Nah, kita ketik di sini, misalkan subjeknya adalah training soft team all. Nah, ketika kita merasa message yang kita akan post adalah penting, kita bisa mark as important. Udah kita send. Hal yang lain yang kita bisa lakukan di Microsoft Teams adalah kita bisa post untuk caption istilahnya. Nah, dan kita post juga bisa di sini. Kemudian fitur-fitur yang lain di sini kita bisa manage untuk email address. Jadi ketika kita mengirimkan ke alamat ini, otomatis nanti akan terpost di Teams. Misalkan get email address, kita copy, kita message.
training. Nah, kita bisa mengirimkan email ke alamat grup yang ada di Teams yang kita bisa cek di get email address sini. Nanti setelah email itu kita terima, email tersebut akan muncul di sini. Itu. Nah, ini bahwasanya saya mengirimkan email memberitahukan bahwasanya training sudah dimulai. Nah, otomatis nanti emailnya akan muncul di Microsoft Teams di sini. Oke. Sampai sini dulu dari Bapak Ibu sekalian, mohon dicoba ketika nanti ada kendala, ada mohon disampaikan lah, biar nanti kami bisa coba bantu untuk solve isunya apa gitu. Boleh nanya langsung ya Mas ya? Iya, silakan Bapak. Apa namanya, mute-nya dimatiin aja di itunya. Oh, buat peserta Pak ya? Iya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa di unmute untuk ininya, jadi di yang tengah ini di Teams-nya kita bisa melakukan unmute supaya nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaan gitu. Biar lebih interaktif ya Mas. Iya, betul Pak. Oke. Oke. Selanjutnya Microsoft Teams tidak hanya kita bisa lakukan untuk chatting. Nah, di sini ada menu kalender. Nah, dari menu kalender ini kita bisa invite meeting. Nah, invite meeting misalkan kita akan coba untuk create new meeting, judulnya tes meeting. Kita bisa tambahkan siapa yang akan join. Nah, di sini ada menu channel. Nah, ketika kita tambahkan add channel, otomatis semua user yang ada di member Kuat Training General itu akan otomatis mendapatkan notifikasi, akan mendapatkan invitation. Oke, sekarang kita langsung saya buatkan kalender untuk tes meeting nanti sore. Sekarang kita jam 4. Kita jika sudah selesai, jadi sebenarnya kita ada 2 di sini. Kalau menambahkan yang akan kita undang, kita bisa nambahkan di attendance atau kita bisa langsung ke channel di sini, di bawah sini. Jadi kita mau invite ke channel yang mana istilahnya gitu. Jadi kita coba send. Nah, ini masih proses send email. Nah, setiap kali kita send kalender dari Teams,
itu akan otomatis terkirim juga di Outlook yang ada di send item. Nah, ini. Terima kasih. Nah, ketika kita mengundang ke rekan kerja, akan tetapi dia nggak punya alamat email, misal kita bisa kopikan join meetingnya di sini. Kita copy link address, buka notepad. Nah, link ini yang telah kita copy yang telah kita copy dari join Microsoft Teams Meetings, ini kita bisa share ke teman-teman yang dia mungkin nggak punya email atau tidak mendapatkan notifikasi atau invitation. Jadi mereka setelah mendapatkan link ini bisa join, baik itu join menggunakan web atau join menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi langkahnya adalah kita create Teams, kemudian kita copy link yang ada di join Microsoft Teams Meeting. Oke. Ini kita bisa close. Kita balik lagi ke Teams. Nah, karena tadi saya telah ngirim ke channel, maka kalendernya akan muncul di general di sini, di post. Akan muncul. Kita bisa lihat meeting detailnya. Balik lagi ke sini. Oke. Nah, di sini ketika kita masuk ke general, di sini ada beberapa tambahan menu, Pak. Jadi selain post, ada juga file, ada juga wiki. Nah, ini ada tanda plus. Di sini kita bisa menambahkan untuk aplikasi yang sudah bisa kita gabung di Microsoft Teams. Misalkan kita akan connect ke Power BI. Oke, kita masukkan Power BI. Nah, dari Power BI itu kita bisa milih, ini sebenarnya yang akan kita tampilkan yang mana sih? Misal adalah Customer Profitability, yang kita save di sini. Nanti report Power BI itu akan muncul di Microsoft Teams kita. Di sini sifatnya interaktif, jadi ketika kita klik, otomatis nanti reportnya berubah. Kita klik menyesuaikan, atau misalkan kita akan ke industri. Oke, saya ingin tahu untuk produk sofanya seperti apa. Nah, semuanya interaktif, langsung melalui Teams. Jadi kita nggak perlu lagi login ke Power BI portal. Tuh. Yang kedua, by default setelah kita create channel, kita create team, kita bisa nambahkan channel. Nah, di sini misalkan kita tambah channel, misalkan channelnya adalah kita berdiskusi mengenai produk sofa. Otomatis kita add. Nah, kita bisa add channel di sini untuk membahas lebih fokus mengenai produk sofa. Ini contohnya. Di sini kita bisa nambah beberapa channel. Mengenai channel di sini itu ada dua tipe channel. Ada tipe channel yang public, ada tipe channel yang
private. Nah, misalkan kita akan coba nambah channel yang sifatnya private. Nah, ini kita ganti tipe private. Misal kita misalkan untuk yang channel kita namakan Rio dan Wahyu. Wahyu. Nah, kita klik next di sini. Nah, karena sifatnya adalah private, maka kita harus masukkan siapa yang akan bisa melihat channel private ini. Nah, di sini kita masukkan Wahyu sebagai member di private channel. Nah, ketika kita membuat private channel, itu nanti di sini ada notifikasi berupa gembok di sini. Itu menandakan ini adalah private channel. Orang lain nggak akan bisa melihat isi post antara Rio dan Wahyu yang ada di sini. Tuh. Ini mengenai Microsoft Teams. Oke. Berikutnya, saya akan coba untuk melakukan upload file. Misalkan di Nah, ketika kita post file, kita ada dua opsi di sini. Ada beberapa opsi. Apakah nanti kita edit ke Teams, apakah kita bisa editnya di desktop, atau kita bisa buka di browser. Yang perlu kita note adalah ketika kita mau buka di desktop aplikasi, maka yang perlu kita make sure adalah bahwasanya aplikasi yang kita install itu adalah aplikasi yang sudah terverifikasi oleh Microsoft. Jadi harus aplikasi yang bundle lah istilahnya gitu. Jadi paket bundle, bukan Office yang versi lama, misalkan versi 2013 atau mungkin versi yang lebih lama lagi, itu nggak bisa. Jadi ketika kita mau open in desktop apps, itu Office-nya harus menggunakan Office yang bundle dengan Microsoft Teams istilahnya gitu. Oke, misalkan kita coba dulu buka di Teams. Nah, di sini kita bisa buka, kita bisa ngedit, misalkan ada tambahan di misalnya gitu. Oke. Ini ketika kita edit di Microsoft Teams, ini tidak ada menu save karena Microsoft itu akan otomatis nge-save apa yang terjadi perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah save as. Save as ini bisa download atau mungkin nanti kita bisa rename. Nah, ini. Misalkan kita close, kita buka lagi, itu apa yang telah kita update itu otomatis masih ada lah di sana. Nah, untuk file ini itu dia akan otomatis ke-upload ke menu file, ke tab file. Nah, ketika kita mau sync, itu kita bisa lakukan sync, atau kita bisa melakukan copy link. Jadi, kita bisa copy link. Nah, link ini kita bisa copy dan kita bisa buka di tab yang baru. Sorry, jump in. Ya, Jadi buat nambahin juga, soalnya kita kan kerja collaboration di file Excel yang buat bareng-bareng nih. Nah, misalnya kita belum pede nih, sebelum di-upload, saya nggak mau nih langsung otomatis ke update gitu, sebelum benar gitu. Jadi caranya bisa, kalau diklik kanan Mas, itu kan bisa kelihatan ya, open in Teams, apa open in Excel online, atau open in desktop. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau kerjain dulu sampai benar baru ke upload di sana,
Bapak Ibu sekalian bisa open in desktop. Nanti di auto save-nya di off-kan. Oh, oke, ya, ya. Jadi kebukanya bukan di Microsoft Teams, tapi kebukanya di aplikasi Microsoft Excel atau Microsoft Word ataupun PowerPoint. Yang ini ya, oke. Ya, jadi banyak pilihan. Bisa bukanya dari mana-mana. Oke. Itu aja sih, Mas. Oke, terima kasih yuk. Oke. Oke. Selanjutnya untuk mengenai Teams, di sini kita sudah coba beberapa hal. Yang pertama, kita udah melakukan add user, kemudian kita udah coba untuk akses ke Microsoft Teams, kemudian kita udah melakukan add member. Di add member, nah, kita ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan di Teams, yaitu di sini ada menu Meet Now dan ada menu Stream. Nah, ketika kita melakukan meeting, nah, dan meeting itu kita record, maka kita nanti akan muncul di sini record meeting mana aja yang telah kita save, dan nanti kita bisa masukkan ke stream. Nah, untuk saat ini saya belum bisa show karena saya masih dalam posisi sharing desktop dan belum bisa record. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa coba, misalkan pada saat melakukan meeting, nanti ada menu di sininya saya coba, nggak bisa ya. Nggak bisa. Biasanya di menu tengah itu ada, saya coba stop dulu. Nah, nanti oke, ini saya share lagi. Nah, tadi ketika saya mau record itu ada menu seperti ini. Nah, karena yang melakukan invite adalah tim dari kuadran 5, saya sebagai guest itu tidak bisa melakukan recording. Yang bisa melakukan recording adalah seseorang atau company yang melakukan invitation join meeting. Nah, di sini baru mereka bisa melakukan recording. Tuh. Di sini ada beberapa menu lagi. Di sini sebenarnya ada beberapa menu lagi. Di sini ada tanda kotak, kemudian tanda panah atas. Ini adalah kita bisa sharing desktop ataupun mungkin bisa sharing whiteboard. Nah, itu. Ini tadi saya screenshot dulu karena pada saat presentasi saya nggak bisa show menu-menu ini sih. Tuh. Oke. Dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira sampai step sini ada pertanyaan? Oke. Mungkin dari Ibu Maya, Pak Reza, Ibu Ratih, ini ada kendala dalam melakukan akses ke Microsoft Teams-nya. Mungkin Ibu, Bapak Ibu sekalian bisa unmute dulu, kemudian Bapak bisa sampaikan pertanyaan sih.
Di unmute atau di chatting juga bisa ya Mas ya? Ya boleh silakan. Tapi boleh dua-duanya. Tapi kalau misalkan pengen cepat bisa di unmute dulu, terus kita bisa ibu bisa bapak atau ibu bisa sampaikan pertanyaan dulu sih. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke beberapa fitur yang ada di Microsoft Teams, dari bapak ibu sekalian untuk akses ke portal admin ada yang ada kendala mungkin karena fungsi dari Microsoft Teams adalah kolaborasi. Jadi kalau kita pakai sendiri itu fungsinya tidak optimal lah istilahnya gitu. Jadi kita harus untuk Teams itu harus makainya bareng-bareng lah istilahnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita nambah beberapa user yang nanti kita akan bisa melakukan kolaborasi dengan user tersebut yang ada di menu Admin Center Microsoft 365. Mas Rio nanya Iya. dong. Iya Pak, silakan Bapak. Kalau misalnya usernya nih ada yang lupa nih passwordnya, mau reset password gimana caranya? Oke. Yang pertama kita perlu make sure dulu user tersebut role-nya apa. Mungkin saya akan coba show dulu mengenai role. Nah, di sini ketika user tersebut adalah global admin, maka kita perlu request ke global admin yang lain. Misalkan user saya lupa nih, saya harus request ke global admin yang lain. Misalkan ke Wahyu atau mungkin ke Jawa Santoso ini, kita request ke mereka. Oh, jadi harus orang lain yang lepas ya Mas? Yang ya harus... ini opsi pertama Pak. Ini opsi pertama itu. Opsi pertama harus orang lain. Opsi yang kedua ternyata di sini global admin cuma satu nih. Misal cuma satu. Nah nanti kami dari Rep itu bisa bantu untuk reset password. Jadi Bapak Ibu sekarang nggak perlu khawatir ketika lupa password. Nah nanti Bapak Ibu sekalian cukup memberitahu ke kami usernya siapa, itu kita bantu untuk reset password. Itu bisa. Itu ada dua opsi. Nah, Oke. User global admin itu karena role-nya dia sebagai yang paling atas, itu global admin bisa melakukan reset password. Misalkan ini Budi Sutandar, saya reset passwordnya. Kita di sini ada menu kunci, kita klik reset password. Nah, nanti ada dua pilihan, apakah kita mau auto generate atau kita yang memasukkan passwordnya. Misalkan kita yang memasukkan passwordnya nih. Nah, di sini apakah nanti ketika reset password dan user tersebut login pertama kali, apakah nanti dia diminta untuk update atau enggak, itu kita bisa uncentang di sini. Oke, semisal nggak perlu diupdate, ya udah di sini kita uncentang. Kalau semisal mereka harus ganti password setelah mereka berhasil login, ya di sini kita centang di sini. Kemudian kita klik reset. Oke. Ini opsi untuk reset password. Jadi ini ada pertanyaan dari sebentar. Akun Free Tire ini berapa lama dapat digunakan? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cek nanti ngeceknya adalah dari Microsoft Admin Center. Di sini ada menu billing. Di sini ada produk. Nah, di sini sebagai informasi, kemarin kami telah melakukan inject license, berarti
nanti license Bapak Ibu sekalian itu bisa digunakan 29 hari ke depan, yaitu sampai tanggal 11 Juni. Nah, di sini ada, kalau Bapak Ibu sekalian bisa cek, di sini nanti free trial-nya sampai kapan nih di sini. Nah, kalau punya saya sampai tanggal 28. Gitu. Nah, untuk trial ini, Bapak Ibu sekalian no charge, jadi nggak ada charge yang kartu kredit maupun dari kuadran 5. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sekalian ingin melanjutkan subscription, nah nanti baru dari kami akan bantu berapa jumlah license yang dibutuhkan, kemudian apakah nanti tipenya bulanan atau tahunan. Nah, itu ada proses komersial di situ. Jadi untuk yang sekarang itu free trial sampai 1 bulan ke depan. Tuh. Untuk trial yang kami berikan itu full feature. Jadi nggak cuma Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti misalkan dari Microsoft sini itu kita bisa melihat banyak aplikasi. Misalkan di sini ada planner, kita bisa pakai juga. Kemudian nanti ada Yammer. Nah, jadi sebenarnya trial yang kami berikan itu tidak sebatas Microsoft Teams, tapi di situ sudah include aplikasi-aplikasi yang bundle di lisensi lah, tipe lisensinya apa gitu. Tuh. Oke. Sampai sini kira-kira dari Bapak Ibu sekalian ada yang mengalami kendala atau fine-fine aja gitu. Gitu. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Saya Willianto, Pak. Iya. Saya agak mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus Pak. dikasih begini Pak, ini kan kita dikasih gratis untuk mencoba Microsoft Teams beserta fungsi-fungsinya yang Microsoft 365. Jadi kalau itu kita masuknya lewat mana ya Pak? Apakah kita dikasih link atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya gini Pak, mengenai trial ini, itu yang pertama kita harus punya tenan dulu. Gini Pak, mengenai trial itu pertama Bapak harus punya tenan dulu Pak. Punya tenan. Punya tenan itu mungkin gini. Bapak bisa login ke portal Azure. Nah, ini adalah kita namakan tenan Pak. Nah, ini Microsoft Azure ini kita namakan tenan. Jadi ketika Bapak belum punya tenan, nah itu Bapak harus create tenan dulu. Nah, untuk create tenan ini itu tidak setiap orang bisa melakukan Pak. Tidak setiap orang bisa melakukan karena prosesnya agak panjang lah istilahnya gitu. Prosesnya agak panjang. Nah, kemarin itu kami dari Ripe dan Kuadran 5 itu membuatkan tenan untuk Bapak. Nah, itu kalau bisa nanti dengan login yang kami kasih, Bapak bisa login pertama ke portal Azure. Nah, kemudian nanti di sini ada berapa hal yang bisa Bapak cek. Misalkan dari misalkan properties
ini direktorinya apa, country-nya apa, kemudian ada di sini domain names. Nah, di sini domain names-nya Bapak masih punya satu yang on Microsoft.com. Oke. Ketika Bapak sudah punya tenan, nah nanti Bapak bisa melakukan trial. Itu ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah Bapak ketika trial itu menggunakan kartu kredit, Pak. Sama nanti juga sebulan. Jadi ketika inject trial atau request trial itu Bapak memasukkan kartu kredit. Nomor kartu kredit sekian. Nah, ketika di-apply nanti udah muncul trialnya. Opsi yang kedua itu dari kami yang melakukan inject, Pak. Kami yang melakukan inject trial seperti yang sekarang ini. Jadi dari Bapak pun tidak ada informasi kartu kredit yang istilah tidak ada informasi kartu kredit yang harus diinput ke Microsoft. Gitu. Sebenarnya ada beberapa bentuk trial lagi, Pak. Cuma emang untuk trial berikutnya itu prosesnya juga lumayan, ya ada beberapa yang susah lah istilahnya itu. Jadi dari kami itu menyarankan kalau misalkan mau trial request dulu aja nggak apa-apa ke kuadran 5 atau ke Red. Melalui WA ya? Sebaiknya sih Bapak requestnya email biar nanti kita lanjutkan juga resmi lah istilahnya gitu, Pak. Jadi nanti kami reply email request Bapak untuk trial nanti sekaligus dengan username dan password. Gitu. Oke. Oh, jadi saya ada melakukan requestnya melalui WA dulu bisa ya? Soalnya kan saya belum ada email dari PT Quadran ini. Oh, oke. Mungkin Mbak Dina bisa bisa di WA ke Mbak Dina aja kali, Mbak. Pak. Nanti tolong dikirim lah dulu ke WA-nya, emailnya biar saya bisa request ke sana, Pak. Oke. Siap. Mbak Dina udah ada kan kontaknya Pak Wilianto ya? Iya, WA-nya sudah. Emailnya belum ada, Pak. Oke, ya, nanti di WA lagi. Jadi oke. Karena gini Pak, kita kan ketika ngirim kredensial itu kan ya konfidensial lah istilahnya gitu. Jadi sebaiknya sih kami mengirimkan via email lah istilahnya gitu. Bahwasanya itu membuktikan ya sudah ada trial yang kami berikan ke Bapak istilahnya gitu. Oh, baik. Mas Rio? Iya. Tambahan Mas, mungkin bisa diinformasikan Mas. Jadi tadi kan sudah bisa assign license ya. Kemudian cara-cara operasionalnya, penggunaannya, cara buka aplikasinya yang didapatkan di Microsoft 365 standar apa gitu. Jadi kan bisa via web atau via aplikasi. Gitu. Siap. Cara installnya Mas? Oke. Mengenai trial Pak, Ibu sekalian, kita kan inject untuk yang bisnis standar trial. Sebenarnya untuk versi ini Bapak Ibu sekalian itu sudah mendapatkan Office 365 yang bisa diinstal. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian mendapatkan email. Kemudian Bapak Ibu sekalian mendapatkan OneDrive dan juga SharePoint. OneDrive, mungkin ada SharePoint. Yang lain, ini ada form, planner, dan macam-macam. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah punya DSN license, mungkin opsi yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian bisa install aplikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian masuk ke office.com, kemudian ke My Account. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada menu untuk install Office. Karena ketika kita cek di subscription itu fitur-fitur apa aja yang kita dapatkan. Nah, di sini ada banyak. Nah, di sini kita bisa
ini kita bisa melakukan install Office. Nah, ketika proses instalasi, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin akan ditanyakan kredensial. Jadi tinggal nanti pada saat on instalasi, nanti akan mohon dimasukkan username dan password untuk aktivasi. Nah, di sini nanti akan muncul subscription-nya yang mana lah isinya itu. Office 365-nya Pro Plus atau apa gitu. Aktivasi. Itu mengenai Office. Nah, kemudian yang kedua, selain Bapak Ibu sekalian mendapatkan Office, itu juga mendapatkan Outlook. Nah, by default, karena Bapak Ibu sekalian belum menambahkan domain, maka nanti ketika Bapak Ibu sekalian kirim email, itu menggunakan domain onmicrosoft.com. Menggunakan email .onmicrosoft.com. Ini mengenai Outlook. Selanjutnya, selain Outlook, di sini juga ada SharePoint. Nah, jadi di sini masih setting up. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek SharePoint-nya sudah ready atau belum. Itu bisa Bapak Ibu sekalian cek di sini. Yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan OneDrive. Nah, untuk proses setup ini ketika user telah di-assign license itu biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari sih. Karena untuk saat ini banyak yang request trial sehingga load di Microsoft juga agak banyak lah isinya. Jadi nggak bisa setelah langsung kita assign license itu fitur-fiturnya langsung aktif. Itu beberapa kali butuh waktu kayak gitu. Nah, yang common dipakai adalah di sini adalah Teams ya. Untuk kolaborasi umumnya kita menggunakan Teams. Oke. Mungkin saya akan coba ini akun saya yang ada di Right. Nah, ini kan sudah ready semua. Jadi Bapak Ibu bisa nyoba misalkan ke SharePoint. Nah, SharePoint-nya seperti apa? Nah, ini SharePoint-nya Right. Nah, kemudian OneDrive. Nah, di sini OneDrive ini kapasitasnya cukup besar yang nanti bisa kita sync ke komputer. Gitu. Yang lain mungkin ada Planner. Nah, kita ada Planner. Jadi, oke, kita punya banyak tugas nih semisal. Untuk memudahkan assign tugas, kita bisa put di Planner, misalkan mengenai webinar modernization, kita assign ke siapa aja. Misalkan ke Dilipa, ternyata masih on progress, due date-nya kapan. Nah, ini kita bisa set semua di sini. Nanti orang yang mendapatkan assignment itu akan ada notifikasi. Oh, ini assignment ini sudah sampai mana progresnya, minta tolong untuk diupdate. Nah, nanti akan seperti itu untuk Planner. Yang lain yang common dipakai adalah mungkin Power BI. Cuma untuk yang Power BI ini itu harus di-assign license. Untuk yang Power BI itu harus di-assign license. Jadi kalau saya akan coba balik lagi ke portal admin di sini. Nah, jadi masing-masing user itu harus di-assign license minimum Power BI yang free. Nah, itu baru kita bisa kita bisa akses ke Power BI. Misalkan
ini fitur-fitur common yang ada di Office 365 yang sering digunakan oleh user. Jadi Outlook, Planner, OneDrive, kemudian Teams itu yang sering digunakan. Oke. Sampai sini dari Bapak Ibu sekalian ada kendala untuk akses atau mungkin username-nya gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup itu Mbak Dina. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab sih. Jadi untuk sharing mengenai technical saya nggak bisa terlalu deep. Jadi saya hanya show beberapa hal aja. Jadi mungkin saya review pertama masuk ke admin center, kemudian cek product license, kemudian ke active user, kemudian ketika sudah nanti bisa masuk ke Microsoft Teams-nya lah istilahnya gitu. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Ibu Dina. Saya persilakan Ibu Dina. Oke, terima kasih Mas Rio atas penjelasannya. Ya. Untuk Bapak dan Ibu, apa masih ada pertanyaan? Bisa ditanyakan sekarang supaya langsung dijawab oleh Mas Rio. Atau masih ada yang penting untuk pengaturan dari portal admin ataupun masuk? Mungkin Bapak Ibu sekalian nggak bisa langsung coba sekarang, mungkin nyobanya kan mungkin besok atau lusa. Nah nanti ketika Bapak Ibu coba setelah training ini, setelah session ini, kemudian Bapak Ibu sekalian ada kendala, kami persilakan untuk tanya sih, biar nanti kita bisa istilahnya bisa bantu untuk menggunakan tim ini kita optimalkan untuk work from home misalnya gitu. Mas, pertanyaan nih dari Ibu Syamsir Narsari. Semisal saya install Office 365 saat ini berarti 20 hari kemudian akan otomatis hilang? Gini, jadi kita ada dua hal sih. Pertama Office yang kita install di PC, kemudian data yang ada di cloud. Jadi kita ada dua perspektif. Nah, ketika nanti kita melakukan instalasi yang di PC, kemudian trialnya habis, nanti akan muncul notifikasi yang di PC. Misalkan Word-nya perlu diaktifasi. Itu yang di PC. Kemudian yang data yang di cloud itu sifatnya read only. Jadi Teams-nya masih ada, datanya masih ada, tapi sifatnya read only. Itu nggak bisa ngepost. Jadi lebih banyak yang bisa lakukan adalah backup data. Namun ketika nanti Ibu melakukan license lagi, itu nanti akan kembali seperti semula, read write itu. Jadi sebenarnya ada masa gray period. Di sini Microsoft memberikan gray period 30 hari. Ketika sampai 30 hari itu tidak dilakukan renewal atau assign ulang license, maka datanya dianggap nanti akan di-delete oleh Microsoft. Betul.
sampai sini dari Pak Sade ada feedback atau mungkin cukup dari jawabannya? Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Dina untuk Iya, acaranya. Ibu yang lain apa masih ada pertanyaan? Atau semuanya udah jelas? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, Mas Rio, Mas Wahyu. Apa ada yang mau tambahin materi lagi? Mungkin dari saya cukup sih, mungkin dari Wahyu bisa nambahkan nggak apa-apa. Mas Wahyu, pada tambahan lagi untuk teman-teman di sini? Dari saya cukup, tapi pesan aja nanti ketika coba, kalau menemukan kesulitan, kedepannya bisa langsung kontak Ibu Dina, Kuadran 5, nanti on behalf Kuadran 5 kita akan bantu sampai selesai prosesnya. Nah, mengenai trial berlaku sampai sebulan. Kalau IBA-nya bisa berguna, Bu, nanti bagusnya sih Ibu Bapak sekalian sharing sama teman-temannya di kerjaan dan coba nih meeting work from home, coba Excel, PowerPoint dan yang lainnya versi-versinya gitu dicoba. Nanti kalau misalnya memang serak dan memang berguna bagi Bapak Ibu sekalian, nanti untuk request versi yang berbayarnya bisa ke Kuadran 5. Itu aja sih Mbak Dina. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Berarti dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita hari ini, maka juga kita udah di penghujung acara dari acara webinar kita hari ini. Di sini aku selaku perwakilan dari PT Pal Indonesia dan juga RITE mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak dan Ibu yang udah sempetin hadir lagi di webinar kita kedua hari ini. Semoga apa yang kita sharing hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya selaku perwakilan dari acara ini juga mau memohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam acara webinar hari ini. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi dan kita bisa dapat bertemu lagi di kesempatan webinar lainnya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai bertemu di acara kita selanjutnya.